Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman Instagram, sahabat kami, Bapak Ibu sekalian. Insya Allah hari ini akan dilangsungkan webinar Positive Vibes, Building Capacity Through Pandemic Era and Physical Distancing, yang alhamdulillah disponsori oleh High Performa Academy Trainer oleh Kang Hari Firmansyah, coach kami, Kang Sensei kami, insya Allah. Ya, syukran kepada Kak Abu Bakar sudah join. Teman-teman semuanya yang ada di layar, teman-teman semua, di sini ada sebuah kurva yang tentu saja sudah sering kita lihat, kita telaah, banyak juga di-sharing oleh para cendekiawan, ilmuwan dari berbagai instansi kampus. Ya, ini salah satunya ini kami ambil dari cuplikan di Universitas Indonesia ya. Jadi di sini dikatakan bahwa ada estimasi atau suatu prediksi bagaimana Indonesia ke depannya mengenai COVID-19 ini. Jadi di sini disebutkan bahwa memang dari perilaku masyarakat Indonesia diperkirakan sekitar 16 April itu 546 kasus positif baru. Namun ternyata kita sudah lihat ya, kita sama-sama sendiri melihat bahwasanya di Indonesia ini sudah masuk Juni akhir ya. Sudah masuk Juni akhir dan sudah 1 Juli ternyata. Ini sudah 1 Juli. Dan ternyata masih di tahap puncak. Kita bisa tengok dalam 1 hari saja itu bisa 900 sampai 1000-an positif ya. Kemudian apa respon teman-teman? Apa respon Bapak Ibu serta sahabat semuanya tentang kurva ini? Bahwa ternyata prediksi yang diperkirakan itu lebih dari Juni. Ini sudah masuk awal Juli. Ya, silakan boleh di chat. Ya, jadi memang ya, di sini ditunjukkan bahwa ada 3 prediksi. Yang pertama adalah ketika intervensi itu kecil atau suatu tindakan tegas dari pemerintah dan dari tenaga kesehatan serta masyarakat itu kecil, maka kurvanya akan berwarna merah seperti yang ada di hadapan Bapak Ibu serta sahabat semuanya. Ketika dia warnanya biru, itu kasus perharinya adalah medium intervention. Ketika sama-sama sebanding antara tenaga kesehatan, oke siap, mohon maaf ya. Jadi tadi belum dimatikan ya. Oke, sorry ya. Oke, mohon maaf teman-teman, ternyata backsound-nya tadi belum dimatikan, Masya Allah. Terima kasih ya kepada kakak yang sudah mengingatkan. Ya, kita balik lagi ya. Silahkan kepada para peserta untuk memberikan responnya. Apa yang dipikirkan ketika menghadapi suatu kurva ini, ketika ada muncul, ketika intervensi itu kecil, atau tindakan dari pemerintah, dari masyarakat. Silahkan kepada para peserta untuk memberikan responnya. Apa yang dipikirkan ketika menghadapi suatu kurva ini, ketika ada muncul, ketika intervensi itu kecil, atau tindakan dari pemerintah, dari masyarakat maupun tenaga kesehatan itu kecil. Kemudian medium, warna biru. Jadi hampir sebanding antara intervensi ataupun tindakan tegas dari pemerintah maupun masyarakat sama tenaga kesehatan. Itu berbanding hampir sama. Kemudian warna hijau. Nah, hijau ini ketika kasus-kasus yang dilaporkan di data kawal COVID-19 ID, nah itu dia puncaknya per hari akan semakin turun ketika dia seharusnya di bulan April ataupun Mei kemarin sudah selesai. Namun kita sama-sama lihat bahwa sampai sekarang kita masih seperti ini. Bahkan sudah ada new normal ya. New normal itu bahwa kita tetap melakukan aktivitas seperti biasa, namun dengan protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, dan lain sebagainya.
Tentu saja yang sudah kita lihat sama-sama saat ini adalah yang kurva warna merah ya, di mana saat ini masih di tahap puncak. Seperti itu. Ya, bismillah. Mari kita lanjutkan. Ya, jazakumullah khair kepada Kak Arifai sudah join. Ya, ini ya. Jadi untuk prediksi puncak COVID, ini adalah penjelasan yang saya paparkan tadi. Nah, jadi kurva merah tadi itu menunjukkan bahwa di mana masyarakat itu tidak patuh dengan social distancing. Ada yang mengingatkan? Cek, ya. Audio saya sudah masuk kembali ya. Nah, jadi kita lanjutkan tentang skenario tadi. Jadi ternyata kita sama-sama tahu dari 3 skenario ini, intervensi yang medium, intervensi yang kecil, dan intervensi yang tinggi, itu kita sama-sama melihat bahwa kita saat ini ada di posisi yang berwarna merah. Di mana prediksi awal, itu sekitar awal Juni sudah selesai. Namun kita sama-sama tahu ternyata sampai saat ini masih di kondisi puncak. Bahkan tadi kami melihat berita bahwasanya COVID ini selesai, bahwa COVID ini memakan korban sekitar 57 dalam 1 hari ya, gitu. Tidak tahu di tempat lainnya. Ini tadi kami lihat di berita lokal, seperti itu. Dan akan diprediksikan berakhir pada Agustus sampai awal September. Dan ini kita tidak semerta-merta bahwa ini akan selesai dengan begitu saja. Karena banyak faktor tentunya yang sama-sama kita ketahui, yang sama-sama kita pahami bahwa semua mencoba bangkit, semua mencoba meningkatkan kapasitas lagi, mencoba bergerak kembali dari ketidakberdayaan, dari rasa frustasi, bahkan sampai ada yang ingin bunuh diri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Oke. Gitu ya. Jadi untuk saat ini kita akan cek. Ya, mohon maaf. Oke, bismillah. Jadi sebelumnya kami akan memberikan suatu arahan ya tentang apa yang kita pelajari saat ini. Jadi memang ya, kembali lagi, kita saat ini mengetahui bahwa fenomena yang terjadi itu masih banyaknya orang-orang yang gagal fokus. Fokusnya dalam hal-hal yang bukan ada di wilayah kendali mereka, bukan di wilayah yang bisa dia kuasai, namun ada di luar wilayah kendali mereka, seperti mengurus orang lain, seperti itu rame-rame, itu gimana sih? Jadi kita lebih banyak berkomentar tentang orang lain. Jadi pada saat ini fenomena memang banyak gagal fokus ya. Jadi kita banyak gagal fokus di ranah yang bukan wilayah kendali kita, tapi dikendali orang lain. Dan kemudian juga dari gejala-gejala yang ada saat ini, kita juga melihat bahwa memang selalu banyak hal-hal yang ada di luar kendali kita, dan mungkin juga bisa jadi alfa atau khilaf dalam melihat ke diri sendiri, dalam muhasabah atau evaluasi kita ini gimana ya kira-kira. Kira-kira kita sudah menjaga keluarga kita belum? Kira-kira kita sudah menjaga diri kita sendiri belum? Kita sudah rajin cuci tangan belum? Kita sudah physical distancing belum kalau keluar? Dan itu pun kita masih wanti-wanti. Kita masih woro-woro ketika kita keluar ruangan seperti itu. Ya mungkin itu untuk hal-hal terdesak saja. Seperti contohnya ketika kita ingin membeli sembako, seperti itu untuk bekerja, dan lain hal sebagainya, yang memang kita tidak bisa diwakilkan, kita harus keluar seperti itu. Cuman rambu-rambu protokol itu kita sadari bersama. Dan kemudian, untuk gejala saat ini juga
kita sudah sama-sama tahu ya, seperti yang sudah saya singgung tadi, memang fenomena ini itu memunculkan sebuah kefrustasian, rasa insecure, rasa nggak enak, bahkan sampai depresi dan ingin bunuh diri. Naudzubillah, gitu ya. Jadi memang fenomena saat ini memang semakin banyak orang yang memikirkan kekurangan dan semakin jauh dari perasaan berkelimpahan. Jadi kita bahkan terkikis rasa syukurnya ya. Bukan insecure ya, tapi rasa syukur. Rasa syukur gitu ya. Dan itu kita tentu saja ingatkan kembali. Ingat kembali. Makanya tadi di awal ketika pembukaan kelas ini, online kelas ini, saya mengajak kepada Bapak Ibu serta sahabat semuanya untuk menuliskan 3 jurnal syukur hari ini. Kalau saya tadi sudah disebutkan ya, Alhamdulillah Allah masih memberikan sehat. Alhamdulillah Allah masih izinkan berbagi dan waktu luang sehingga bisa berbagi dan bertemu bersama saat ini. Kemudian yang ketiga, Alhamdulillah Allah masih berikan keluarga yang sehat semuanya dan Alhamdulillah masih bisa berkumpul. Kapan kita nggak tahu kapan kita bisa berkumpul kembali bersama keluarga kita. Oke, terima kasih. Ini ada yang mengingatkan kok live dari Zoom. Ya maaf Kak, ini bukan live ya, tadi memang sinyalnya lagi kurang api gitu ya. Jadi tadi sudah kami ingatkan di grup bahwasanya memang maaf sekali lagi kami terkendala. Memang tadi barusan hujan, tapi kita tidak menyalahkan kondisi hujan ya. Tapi kita lebih ke evaluasi juga muhasabah. Oh, alhamdulillah. Ternyata dengan koneksi seperti ini, semangat teman-teman juga di sini masih semangat gitu ya. Masih ingin bertumbuh dan belajar bersama gitu. Yuk, bismillah kita lanjut lagi ya. Jadi seperti itu. Jadi memang mudah-mudahan dari hal ini kita lebih menimbang kembali. Kita menyebarkan lagi apa sih suatu yang bisa kita bandingkan dari COVID ini. Apakah membuat kita semakin insecure? Apakah membuat kita semakin bersiap? Apakah kita semakin waspada dan menjaga keluarga kita, terutama diri kita sendiri, dan orang lain yang ada di lingkup kecil sekitar kita? Lagi kemarin kita baru ditempa oleh sebuah training terbesar, oleh skenario terbaik dalam hidup kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Bapak, Ibu, sahabat semuanya. Jadi seharusnya di kondisi yang tidak stabil ini, di kondisi yang memang pandemi ini, kita harusnya sudah menjadi pribadi yang lebih siap, pribadi yang lebih kuat dan kokoh. Karena Allah tempa langsung ketika bulan Ramadan kemarin, kemudian Syawal, beranjak, dan ini mau ke Zulkaidah ya, Zulhijjah, seperti itu. Nah, bismillah, mungkin akan sharing dulu ya, learning goals hari ini. Kita cepat saja. Tadi sudah agak molor. Terima kasih kepada teman-teman. Mohon maaf atas waktunya. Jadi agak meleret gitu ya. Jadi untuk learning goals kita pada webinar hari ini adalah yang pertama kita akan riset kembali paradigma kita supaya kita tidak memberikan stigma apapun kepada orang lain, kepada sekitar kita, namun itu akan memberikan stigma positif kepada diri kita sendiri dulu. Dan kita sebisa mungkin untuk mengurangi stigma negatif, apalagi stigma terhadap orang lain ya. Karena tadi sudah saya singgung, bahwa terhadap orang lain itu adalah bukan kuasa kita, bukan kendali kita. Bukan sesuatu yang bisa kita kuasai. Karena itu, kalau misalnya kita pernah mengulik kembali ya, kita mengkaji kembali tentang konsepnya Islam, tentang qada dan qadar, tentu saja kita mengetahui bahwa memang ada area yang kita kuasai dan ada area yang tidak kita kuasai. Area-area yang tidak bisa kita kuasai apa? Adalah areanya yang skenario terbaik ini yang memegangnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada area yang kita kuasai. Ini yang paling penting. Yang kita sama-sama membesarkan kapasitas kita di sini. Yaitu adalah ikhtiar kita, doa-doa terbaik kita,
perilaku kita terhadap orang lain, respon kita, high class respon terhadap orang lain, seperti apa. Ya, jadi mudah-mudahan dari high class response ini, dari HCR Positive Vibes pada hari ini, tentang meningkatkan kapasitas diri, kita akan memperbesar kapasitas diri kita, dan mudah-mudahan bisa mengajak orang lain, bisa mengajak keluarga kita, mengajak orang terdekat kita. Gitu ya, insya Allah. Ya, jadi kita lanjut lagi. Oke, jadi ya, sebetulnya kita di sini dihadapkan pada intended training dan unintended training. Nah, ini ada fotonya Kang Hari Firmansyah, ini adalah coach kami di High Performa Academy Trainer. Jadi memang ada 2 training jenis yang kita ikuti, dan yang Bapak Ibu serta sahabat semua ikuti hari ini adalah masuk ke dalam dua-duanya. Jadi barakallahu fikum kami ucapkan. Jadi, jika ingin sharing ya sedikit, intended training itu adalah suatu training ataupun kelas atau suatu kajian yang kita ikuti secara langsung, kita bayar, kita menghadirkan diri sepenuhnya karena memang kita sudah niat. Nah, kalau unintended training, ini adalah training yang tidak sengaja, training yang tidak bayar, training yang kita ikuti secara sama-sama gitu untuk belajar, yang nggak sengaja, mungkin juga suatu yang tiba-tiba ya. Nah, jadi untuk menjelaskan kembali bahwa untuk hari ini adalah sesi di mana memang kita mengikuti dua-duanya. Jadi insya Allah yang sedang dihadapi oleh Bapak Ibu serta teman-teman semuanya di sini adalah jenis intended training dan unintended training. Jadi barakallahu fikum. Terima kasih untuk kehadirannya. Oke, kita lanjut. Kemudian, yang terjadi saat ini itu apa? Ya, ini kurang lebih sama seperti tadi ya. Jadi ada lockdown atau PSBB, kalau kita menyebutnya di tempat kita ya. Jadi, kita sudah menjalani suatu PSBB yang sangat panjang. Ya, dimana kita sudah sampai bulan Juni nih. Juni sudah berakhir, tepatnya hari ini adalah 1 Juli ya. Dan kemudian, apa yang terjadi oleh tenaga kesehatan? Ya maaf, pada para peserta, masih stay tune ya. Ya mohon maaf, jadi memang lagi-lagi terkendala oleh koneksi. Tapi mudah-mudahan ini tidak menyurutkan semangat kita. Oke. Alhamdulillah. Jadi ini tadi ya yang sudah kami paparkan. Memang untuk fenomena saat ini sudah di akhir Juli dan akhir Juni, kemudian sudah masuk di bulan awal Juli gitu. Ya saya sapa dulu. Terima kasih kepada Bang Arya, Kak Devika, Bunda gitu ya. Hai Akademi, Masya Allah ini Kang Zain, guru kami, sensei emosi ini. Kemudian ada Kak Azhar Pratama, Masya Allah. Ya. Lanjut kepada para peserta. Nah, jadi memang kita sudah berada di titik di PSBB atau kita istilahnya lockdown ya. Cuman kalau di Indonesia nyebutnya PSBB. Nah, ini jadi bisa dikatakan PSBB dengan social distancing berbanding sama, berbanding lurus gitu. Dan ini ada di himpitan ya, ada di irisan di bulan Juli dan bulan Juni, dan kita sudah masuk bulan Juli, sudah bergeser kurvanya. Dan ternyata apa? Ternyata kapasitas dari hospital kita, kapasitas dari tenaga kesehatan maupun dari rumah sakit yang ada di Indonesia itu belum bisa optimal ya. Bahkan banyak dari dokter, dari perawat, dari bidan yang lama-kelamaan berguguran ya. Masya Allah. Jadi mari kita sama-sama doakan kepada para tenaga kesehatan yang ada di garda terdepan, di frontliner saat ini. Mudah-mudahan mereka diberikan Allah kekuatan, kesehatan, sehingga bisa melakukan kerja yang optimal, sehingga bisa membantu menangani
menangani fenomena yang ada saat ini. Bismillah. Dan kita, apa yang kita lakukan? Ya kita sebagai manusia, kita sebagai masyarakat umum, tentu saja kita ikut andil di apa yang kita bisa kuasai, yaitu ketika kita bisa berikhtiar melakukan hal-hal yang terbaik, melangitkan doa-doa kita kepada Tuhan yang ya, mohon maaf pada para peserta. Jadi lagi-lagi kita dihadapkan pada suatu kondisi harus lebih sabar ya. Oke, bismillah, kita lanjut lagi. Ini suara saya apakah masuk di layar Zoom teman-teman semuanya? Di Bapak Ibu semuanya? Jika sudah masuk, sudah clear, sudah jelas, suaranya besar, boleh di chat ya. Karena saya nggak ada yang monitor, jadi kurang tahu nih, apakah ini sudah baik audionya atau belum. Oke. Oh, masuk ya. Terima kasih Kak Nurul sudah berkenan memberikan responnya. Jadi kita di sini santai ya. Kita silahkan. Kita running lagi nih Kak. Jadi kita mencoba masuk lagi ya. Sudah ada peringatan karena ini. Oke, kepada Kak Novi terima kasih. Mungkin kita join lagi ya, mohon maaf. Kita baru separuh jalan nih, mudah-mudahan semangat kita masih terus ya. Kita end dulu. Nanti kita join lagi di link yang sama dan akun yang sama. Ya, kita berikan jeda, kemudian kita bernafas kembali, kita ingat kembali apa tujuan besar kita, apa tujuan jangka panjang kita. Sehingga yang pertama, yang perlu kita sadari bahwa 100% kendali hidup kita adalah di tangan kita sendiri. Jadi bukan di tangan orang lain, bukan di tangan ibu bapak kita, bukan di tangan motivator kita, bukan di tangan coach kita, tapi di diri kita sendiri. Tentu saja dengan permintaan pertolongan Allah semua ya. Jadi selain kendali hidup kita ada di tangan kita sendiri, ternyata kendali kita ada di tangannya Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ini udah mau maghrib, insya Allah ini sudah mau selesai. Jadi yang pertama, ingat bahwa kendali hidup kita ada pada diri kita sendiri, ada di tangan kita sendiri. Kemudian prinsip yang kedua adalah, apapun kejadiannya, hasilnya selalu tergantung kepada respon yang kita berikan. Jadi apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai. Apa yang kau tabur, itulah yang kau tanam. Gitu ya. Jadi sejalan ya. Apa yang kita berikan, insya Allah itu yang akan kita dapatkan. Oke, prinsip yang ketiga. Responsibility creates responsibility. Jadi, kemampuan jadi memang betul. Apa yang kita berikan, insya Allah akan kita tuai. Respon yang berkelas, kualitas respons itu ada berapa macam? Ada respon basic, kemudian expected, kemudian desired, or surprising, dan yang terakhir adalah unbelievable. Jadi respon basic itu, kita review sedikit ya. Respon basic itu, kenapa nyebutnya basic? Karena memang nggak mengenakan, jadi basic gitu ya. Ya jadi hal-hal yang dasar atau basic yang memang kita kadang tuh nggak suka gitu, nggak suka dengan respon basic ini. Contohnya adalah hal-hal yang nggak mengenakan. Contohnya kalau misalnya ada orang ya, ngapain repot-repot, positive vibes gitu ya. Orang juga nggak bisa kita kendalikan,
Nah gitu, contohnya hal yang nggak enak. Atau insecure, sifat insecure. Contohnya adalah, aduh, gimana mau ngajak orang, aku aja takut loh, aku nggak mau keluar rumah, aku nggak mau keluar rumah. Ya meskipun pakai masker, aku tetap takut. Nah, itu masuk ke respon poetic. Kemudian yang kedua adalah response expected. Expected ini adalah seharusnya ada. Jadi respon yang seharusnya ada. Kemudian desired, yang diharapkan, dan yang diharapkan tuh sesuai yang seharusnya ya. Cuman dia suatu yang diharapkan, suatu yang memang akan menjadi yang menyenangkan orang lain, dan itu adalah yang ditunggu-tunggu gitu. Kemudian while surprise-nya adalah sesuatu yang mengejutkan. Sesuatu yang mengejutkan adalah sesuatu yang sifatnya nggak ajak, sifatnya wah ternyata seperti itu ya gitu. Suatunya biasanya ada 3 komponen, yaitu what's next, what's new, what's the better. Apa selanjutnya, apa yang lebih baik, apa yang baru. Itu tadi ya, kita revisi sedikit. Cek, sudah kedengeran Kak Muzalifah? Ya maaf ya, ini tadi kita ya balik lagi, kita kendala koneksi dan ternyata qadarullah. Oke, siap. Ya, sembari menunggu yang lain ya. Oke, siap. Oke, kita lanjut lagi tentang respon-respon nih. Kita posisinya di mana? Respon poetic, respon expected, respon desired, atau surprising, atau unbelievable. Yang poetic itu biasanya yang bikin kita insecure. Yang hal-hal yang menyepelekan, hal-hal yang bikin kita down, itu biasanya masuk ke respon poetic atau respon dasar. Kenapa nyebutnya poetic? Ya karena emang nggak mengenakan ya. Contohnya adalah, ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, balik-balik lagi nanti jadi ibu rumah tangga. Contohnya seperti itu ya. Kemudian yang expected. Yang expected yang seharusnya ada. Terima kasih Kak Isra. Nah, desired dan also surprising. Nah, mudah-mudahan kita semakin hari semakin perbaiki diri kita dari masa lalu, dan kita meningkatkan kapasitas kita yang insya Allah hal-hal yang di pojokan ini, spiritual, sosial, intelektual, finansial, kemudian ini akan memperbaiki hidup kita ya, spiritual, sosial, intelektual, finansial, dan tentu saja kesehatan dan keluarga kita insya Allah. Nah ini mungkin tadi sudah sedikit dibahas ya, cuman ini akan sedikit dikulik sedikit, jadi akun yang sama. Alhamdulillah. Sembari menunggu juga dari teman-teman yang lain. Kita tadi udah bahas tentang tingkatan respons. Oke. Tingkatan respons ya. Respon itu ada apa aja, ada berapa ya. Ternyata ada tingkatannya. Dari mulai respon yang basic banget ya, sampai yang all surprising dan unbelievable. Nah, mudah-mudahan kita termasuk di atasnya basic ya, termasuk suatu yang memang diharapkan orang lain. Oke, untuk selanjutnya kita bahas tentang bagaimana orang itu mengubah responnya. Ya, jazakumullah khair kepada para peserta, selamat datang kembali. Ya, kami dari penyelenggara mohon maaf sekali lagi atas ketidaknyamanannya, sehingga proses webinar kita beberapa kali sempat terjoin kembali, dan ini mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita ya untuk terus meningkatkan respon kita insya Allah. Jadi nggak apa-apa, kita masih sedikit yang bergabung, nanti kita sembari menunggu yang lain. Dan ini juga ada teman-teman yang di Instagram, terima kasih telah menyimak ya. Jadi kita lanjut. Suara saya jelas didengar ya Kak ya, insya Allah. Lanjut lagi, bagaimana orang-orang merespon dan perubahannya. Nah, jadi kalau dari kurva ini, ternyata ada sesuatu yang kita perhatikan dari bagaimana memahami suatu circle atau sirkulasi perubahan respon ini.
Dan ini insya Allah akan membantu kita untuk memanajemen diri kita, dan insya Allah akan mengubah respon kita menjadi lebih baik insya Allah. Dan ini ada strateginya ya, bagaimana kita merespon dan merubah respon kita menjadi lebih baik insya Allah. Oke, ternyata bagaimana kita merespon sesuatu itu ada beberapa tahapan, Kak. Jadi yang pertama itu ketika kita mendapatkan sesuatu respon yang tidak mengenakan, contohnya tadi, kalau di level respon itu, respon basic ya, contohnya, malah ngapain kuliah lama-lama, tapi nanti akhirnya balik dusun lagi. Nah, itu contohnya. Nah, itu respon basic. Respon basic itu perlu diingat, respon basic itu adalah respon yang di bawah, yang bikin kita down, yang bikin kita nggak bisa bangkit. Itu contohnya respon basic. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Nah, ini akan menimbulkan shock pada diri kita. Kadang kita mendengar sesuatu yang tidak mengenakan itu dengan cuma-cuma ya. Tiba-tiba kita ambil, kemudian kita, iya juga ya. Nah, iya juganya itu, kita sudah mengambil feedback. Yang tadi kan kita perlu sadari ya, feedback itu kan sifatnya netral. Jadi, kita bisa pilih dua. Pilih itu baik atau buruk. Yang baik tentu saja yang membangun. Tapi sesuatu yang bikin buruk, sesuatu yang tidak membangun sama sekali diri kita, untuk apa kita dengarkan? Ya seperti perkataannya Imam Asy-Syafi'i ya, yang balik lagi tadi, kita review sedikit. Jadi, perkataan yang bermanfaat untukmu, ambillah sebagai perbaikan. Tapi perkataan yang tidak bermanfaat untukmu, abaikan saja. Karena itu akan membuatmu tidak bergerak, hanya diam di tempat. Nah itu ya. Jadi memang pada kondisi tertentu kita akan shock mendengar hal-hal yang seperti itu. Ya termasuk keriuhan terhadap COVID-19 ini ya. Tentu saja kita tahu COVID ini banyak sekali berita. Contohnya kemarin ya, kalau di Palembang itu ya kita nggak sebutin merek ini ya. Kita nggak nyebutin merek mall ya. Tapi ya banyaklah beberapa mall di Palembang itu. Ternyata kalau dari informasi teman-teman di sana, ramai sekali di sana, nggak bisa jaga jarak lagi, Pris, gitu kan. Ramai orang buru diskon. Katanya sih karena barang-barang yang ada di mall itu jamuran, gitu kan. Nah itu hal-hal yang bikin kita shock ya. Mungkin dari teman-teman semua yang mungkin lihat webinar ini, pada saat ini, kita yang istilahnya berikhtiar, gitu kan, sudah berusaha menahan diri untuk tidak keluar rumah hanya dalam hal-hal penting seperti bekerja gitu, kemudian seperti membeli sembako. Nah, orang-orang yang sudah berusaha berikhtiar seperti itu pastinya gemes ya melihat situasi, ngapain orang itu rame-rame, kesel gitu kan. Jadi kayak yang tadinya kita udah adem ayem gitu kan, di rumah aja udah tenang, udah semuanya clear gitu kan, udah menahan diri, udah sabar, ya tiba-tiba shock lagi dan biasanya menimbulkan denial itu rasa putus asa, frustasi, kemudian depresi meningkat lagi. Ketika kita sudah di tahap shock, denial, kemudian frustasi, kemudian depresi, ya kita sudah sampai ke tahap itu, sampai kita sudah capek gitu ya, kita sudah, udahlah ya Allah, semuanya sudah aku serahkan padamu, aku sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah itu masuk ke tahap yang lebih tinggi lagi, yaitu adalah tahap coba-coba, tahap bereksperimen with new way, mencoba sesuatu yang baru. Oh iya ya, aku nggak boleh nih insecure terus, aku nggak boleh nih begini terus, aku nggak boleh nih putus asa terus menghadapi sesuatu, aku nggak boleh ngapa-ngapain yang bikin kita stagnan di tempat, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa sesuatu yang lebih baik dari kita yang sebelumnya. Nah itu dia udah masuk ke tahap coba-coba. Jadi setelah tahap shock, denial, frustasi, depresi, dia masuk ke tahap eksperimen. Coba-coba dia. Setelah coba-coba, setelah dia mencoba bangkit, dia sudah mencoba sesuatu yang baru, kemudian dia masuk ke tahap penerima. Ini yang paling penting kepada Bapak Ibu, teman-teman semuanya, tahap menerima ini yang paling penting. Ketika kita sudah pasrah, kita sudah mengikhtiarkan segala sesuatu, dan kita sudah menyerahkan segala sesuatunya pada Tuhan Yang Maha Esa, pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah masuk fase penerimaan. Kemudian masuk ke integrasi, masuk
ke tahap meluaskan kebaikan, dan strateginya seperti yang terlampir di layar ya. Jadi ketika kita tahap denial, shock terhadap sesuatu, kita biasanya create alignment, munculkan suatu penafsiran tersendiri, munculkan alasan-alasan terhadap sesuatu. Kemudian ketika kita tahap frustasi, dia biasanya meningkatkan komunikasinya. Biasanya dia curhat, biasanya dia menginginkan solusi terhadap orang lain. Nah, kemudian dia masuk ke tahap spark motivation. Dia ketika tahap depresi, dia biasanya mencari sesuatu yang bikin dia termotivasi lagi, membangun diri lagi, mencari sesuatu yang bikin semangat. Nah, ketika dia tahap depresi, kemudian masuk ke tahap eksperimen. Tahap eksperimen ini ketika kita mengembangkan kapabilitas kita, mengembangkan diri kita. Ketika kita sudah yakin nih, ternyata sesuatu itu nggak harus diratapi ya, nggak harus selalu bikin sedih gitu. Jadi kita harus mencari sesuatu untuk meningkatkan kapabilitas kita. Kemudian tahap menerima. Nah, tahap menerima ini yang paling penting ketika kita sudah menge-share sesuatu, kita sudah meradiate positively, kita sudah menyebarkan kebaikan. Oh, ternyata memang kita nggak boleh begini terus. Kita tuh harus sama-sama. Kita harus bergerak bersama. Kita harus perlu mensinergikan sesuatu. Kita nggak boleh diam di tempat, kita harus sama-sama bergerak. Jadi ya seperti kita ketahui, ketika COVID ini memang sangat memberikan kita suatu tempaan diri, dan kita memang diberikan oleh Allah itu untuk mengintegrasikan semuanya. Kita mensinergikan sesuatu, bahkan kalau dari segi aspek ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, semuanya bergerak. Masyarakat bergerak ya, menahan diri di rumah aja, ada yang sebagian diliburkan, bahkan kampus-kampus tutup. Kemudian juga dari pekerja, dari karyawan, perusahaan banyak juga yang pilot gitu ya, banyak yang mengorbankan sesuatu. Kemudian mereka menerima bahwasanya memang kita harus bergerak bersama. Jadi ada yang WFA ya, work from home. Mungkin dari para peserta ada yang work from home, jadi kerjanya dari rumah, atau SFH, sekolah dari rumah, dan lain sebagainya ya, atau KLH, kuliah dari rumah, kuliah from home, dan lain sebagainya. Ini sangat beragam ya, jadi seperti itu. Dan insya Allah kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah berikan karunia-Nya sehingga memang pandemi ini segera berakhir dan segera berlalu ya. Jadi jangan meratapi sesuatu yang tidak bisa kita kuasai, kita ratapilah, evaluasi diri sendiri, kita sudah melakukan apa. Seperti itu. Ini adalah tamparan untuk diri saya pribadi yang menyebarkan webinar ini ya. Karena ketika saya mengajak teman-teman untuk positive vibes, untuk meningkatkan responsnya, saja saya juga ikut untuk meningkatkan kapabilitas diri. Seperti itu. Jadi kita insya Allah saling doa ya kepada Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut. Setelah semua selesai, Anda ingin menjadi seperti apa? Nah, ini biasanya banyak meme-meme nih. Kira-kira kalau udah COVID, mau ngapain lagi ya? Oh, kayaknya aku mau rekreasi ya. Kayaknya aku pengen jalan-jalan lagi, aku pengen ke warung pojokan, tempat aku makan ayam penyet kemarin gitu kan. Karena udah lama kan di rumah aja, dia nggak ini lagi ya, dia nggak makan makanan luar lagi gitu. Oke, kemudian selanjutnya adalah dari reminder ya, udah mau maghrib, mungkin di tempat teman-teman juga udah maghrib. Kita lanjut, bismillah, ini sudah selesai, tinggal sedikit lagi. Oke, jadi kita meningkatkan ya itu tadi tujuannya yang sudah saya paparkan tadi, spiritual kita, sosial kita, intelektual, finansial, dan kesehatan, serta keluarga kita, itu kita ikut memperbaikinya. Kenapa? Tujuan itu penting. Jadi, bagaimana kita mendeliver HCR daring COVID? Jadi, bagaimana kita menyebarluaskan high class response, respon berkelas ini pada saat COVID. Ya, suaranya mengecil. Ya, jadi deliver HCR daring COVID. Let's remember. Mari kita ingat prinsip besar
kita memang perlu memberi jeda ya untuk diri kita. Ya, kita memberikan jeda, kemudian kita bernafas kembali, kita ingat kembali apa tujuan besar kita, apa tujuan jangka panjang kita. Sehingga yang pertama, yang perlu kita sadari bahwa 100% kendali hidup kita adalah di tangan kita sendiri. Jadi bukan di tangan orang lain, bukan di tangan ibu bapak kita, bukan di tangan motivator kita, bukan di tangan coach kita, tapi di diri kita sendiri. Tentu saja dengan permintaan pertolongan Allah semua ya. Jadi selain kendali hidup kita ada di tangan kita sendiri, ternyata kendali kita ada di tangannya Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini udah mau maghrib, insya Allah ini sudah mau selesai. Jadi yang pertama, ingat bahwa kendali hidup kita ada pada diri kita sendiri, ada di tangan kita sendiri. Kemudian prinsip yang kedua adalah, apapun kejadiannya, hasilnya selalu tergantung kepada respon yang kita berikan. Jadi apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai. Apa yang kau tabur, itulah yang kau tanam. Gitu ya. Jadi sejalan ya. Apa yang kita berikan, insya Allah itu yang akan kita dapatkan. Oke, prinsip yang ketiga. Responsibility creates responsibility. Jadi, kemampuan merespon sesuatu insya Allah akan meningkatkan respon terhadap sesuatu. Jadi memang betul. Apa yang kita berikan, insya Allah akan kita tuai. Kurang lebih hampir sama dengan prinsip yang kedua tadi ya. Oke, bismillah. Selanjutnya. Ini tadi sudah kami singgung, jadi tinggal mengulang kembali. Jadi, let's hit the how. Pahami 7 layer pola perubahan. Jadi, dalam melakukan perubahan respon kita, yang pertama kita ketahui adalah spiritualitas kita dulu ya. Spiritualitas adalah kedekatan kita pada Yang Maha Kuasa, pada Tuhan Yang Maha Esa, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah identitas kita, jati diri kita. Kita ini maunya ngapa? Gitu. Kita udah ngapain nih? Kita hidupnya udah desain proposal hidup belum? Tujuan hidup kita apa? Untuk apa kita di dunia? Apa yang akan kita sebarkan? Apa yang akan kita bawa mati? Apa yang akan kita tambahkan bekalnya? Dan itu akan mencari jati diri kita ya. Kemudian selanjutnya adalah value. Value ini adalah nilai esensi sebuah sesuatu. Kemudian belief, meningkatkan kepercayaan. Kemudian skill, meningkatkan kemampuan. Kemudian behavior. Behavior itu adalah meningkatkan kebiasaan kita, habits kita, kebiasaan baik atau kebiasaan buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah kirimkan 2 jalan. Yang pertama adalah kebaikan atau keburukan. Jalan fujur, buruk atau jalan takwa. Kemudian terakhir adalah lingkungan. Nah, carilah lingkungan yang baik, lingkungan yang insya Allah akan membangun kapabilitas diri kita, meningkatkan respon kita yang sama-sama mengajak kebaikan. Insya Allah yang akan kami share juga, ini sama-sama yang kita kembangkan adalah platform Ayo Baik Bareng ya. Jadi Ayo Baik Bareng ini adalah sama-sama berbuat baik, sama-sama menebarkan radiate positively, kebaikan. Insya Allah ya. Jadi, strength dan spiritual belt. 3 training in a row. Jadi yang pertama yang paling kita pahami adalah spiritual kita. Kedekatan kita yang sama orang itu bisa kita jadikan nomor 2 ya. Tetapi kedekatan kita kepada Yang Maha Kuasa, pada yang menciptakan kita, pada yang memiliki alam semesta ini, yang memberikan kita kemudahan, yang memberikan kita kebermanfaatan, yang memberikan kita nikmat hidup, nikmat sehat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kuatkan spiritual belt, kencangkan sabukmu untuk terus melaju, untuk terus belajar, untuk terus bertumbuh, untuk terus mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya adalah design it from now. Jadi kita menghadapi krisis-krisis ya, bukan hanya COVID ini, tapi krisis kehidupan. Misalkan, PLN belum dibayar, listrik belum dimatikan, air masih nunggak gitu.
terus revisi belum selesai, dan lain sebagainya. Jadi desainlah dari sekarang, buatlah sendiri checklist lah dalam harian kita, apa saja sebetulnya yang menjadi krisis kita. Misalkan dalam hari ini, oh saya hari ini bikin orang sakit hati, tulis itu adalah sebuah krisis. Kemudian saya bikin orang insecure, saya nakut-nakutin orang, oh itu masukkan krisis kita. Oke, untuk selanjutnya, life begins at the end of your comfort zone. Jadi memang hidup itu adalah penghujung dari zona nyaman kita. Jadi ya nggak apa-apa. Jadi hidup itu adalah ujung dari zona nyaman kita. Oke, terus ketika kita keluar dari zona nyaman kita, insya Allah kita akan meneruskan sesuatu yang lebih baik. Jadi apakah kita masih di zona nyaman? Masih di rumah aja, nggak ngapa-ngapain, gogoleran, scroll, terus ngerasa hidup gitu-gitu aja? Hati-hati. Barangkali kita ada dalam zona nyaman. Ya, jadi hidup itu harus terus melaju ya, insya Allah. Oke. Kemudian silahkan teman-teman untuk menuliskan tugas kita, uraikanlah peran-peran kita. Saya kasih contoh, misalkan kita buat tabel ya. Kita buat tabel, pertama peran kita sebagai anak, kemudian peran kita sebagai orang tua kalau udah punya anak, peran kita sebagai mahasiswa kalau masih mahasiswa, peran kita sebagai karyawan, employee, peran kita sebagai hamba Allah. Tulis kolom peran kita, kemudian tulislah tugas kita. Tugas kita tadi apa? Tugas sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai murid, sebagai mahasiswa, sebagai hamba Allah. Itu apa aja? Jadi kita bisa uraikan mana yang jadi prioritas kita, mana yang menjadi peran kita, tugas kita uraikanlah tugas-tugas itu. Jadi silakan ya, pada teman-teman bisa dilihat, bisa ditulis peran kita itu apa, tugas kita apa. Jadi insya Allah itu bisa prioritaskan kegiatan kita. Oke, bismillah, ini sudah masuk sesi terakhir. Sepertinya tidak ada tanya jawab karena sudah masuki maghrib. Nanti kalau ada pertanyaan, ada tanya jawab, silahkan lanjut di WhatsApp grup ya, karena udah masuk maghrib. Ya, webinar kali ini adalah disponsori oleh High Performa. Ya, barakallahu fikum. Mungkin itu saja presentasi webinar hari ini. Mudah-mudahan sedikit kurangnya bermanfaat pada teman-teman. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman di Instagram maupun di Zoom yang sudah menyimak. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat bermanfaat dan mudah-mudahan kita meningkatkan kapabilitas kita ya dalam menghadapi pandemi ini, dan tentu saja insya Allah kebaikan itu akan datang. Akhirul kalam, afa minkum, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada teman-teman. Saya izin in live meeting ya, karena waktu sudah terbatas. Insya Allah kita lanjut di WhatsApp group. Kepada teman-teman nih, atau Bapak Ibu yang mau bertanya atau ingin didiskusikan, silahkan kita buka di sana. Insya Allah selagi kita online akan kita balas ya, gitu. Bismillah.